Annyeonghaseyo Yorobun, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Cerita berlanjut saat Wooju tak sengaja bertemu dengan tante dan sepupunya di perumahan elit itu. Keduanya sama-sama kebingungan untuk menyembunyikan sesuatu. Tantenya menyembunyikan hampers yang akan dipakai untuk menyuap temannya. Sedangkan Wooju berusaha menyembunyikan tentang ceritanya dengan Mary. Diam-diam, Mary yang mengetahui itu semua melipir dan bersembunyi di kandang anjing. Sayangnya, HP Mary terjatuh di jalan hingga Ensung dan ibunya mengambil dan memanggil-manggil Mary. Mary langsung keluar untuk mengambil HP-nya kemudian lari sekencang-kencangnya. Malamnya, Wooju menelpon Mary untuk menyuruh dia pindah dari sana dan mencari tempat tinggal lain. Karena menurutnya akan merepotkan jika tiba-tiba mereka bertemu kenalan mereka seperti yang terjadi siang tadi. Keesokan harinya, Jin Kyung dan ayahnya sedang berada di rumah nenek Wooju untuk pemeriksaan rutin kesehatan neneknya. Saat itulah, nenek Wooju mendorong Jin Kyung untuk mendekati Wooju. Jin Kyung merasa sangat senang hingga tersipu malu. Di kantor, Sejong dan Wooju yang datang bersama tak sengaja bertemu dengan Ensung. Ensung yang malu karena tak berhasil menjatuhkan Wooju, lantas kemudian berpura-pura memuji kerja Wooju. Sementara itu di ruangan paman Wooju, Pak Ko selaku tim audit dan juga orang kepercayaan nenek Wooju mengatakan bahwa dirinya menemukan kesalahan tentang keuangan kantor. Paman Wooju lalu mengatakan agar Pak Ko tidak mengatakan pada siapa-siapa hal yang dia temukan itu. Saat tidak menemukan rumah yang cocok untuk tempat tinggal sementara, Mary yang kebingungan lalu menelpon Gyeong Hwa yang merupakan teman satu-satunya Mary yang tinggal di Seoul untuk menumpang di rumahnya. Namun ternyata Gyeong Hwa mengatakan bahwa dia sudah pindah karena masuk ke militer. Malamnya, karena tidak menemukan tempat lain, Mary mencari motel dengan harga sewa murah. Namun, suasana di motel agak lumayan seram hingga dirinya agak tidak yakin bisa tinggal di situ. Namun karena sudah terlalu lelah karena seharian berkeliling, malam itu Mary bisa tertidur pulas. Keesokan harinya, Mary yang bangun kesiangan langsung melompat dari tempat tidurnya. Dia meninggalkan kamarnya yang seperti kapal pecah dan langsung menuju rumah sakit untuk mempresentasikan proyeknya. Setelah itu, dia tidak sengaja bertemu dengan Jin Kyung. Jin Kyung lalu mengajaknya minum kopi di kafe dan menanyakan keadaannya. Jin Kyung juga bertanya-tanya tentang bagaimana hubungan Mary dan Wooju. Setelah dari kafe, Mary melakukan meeting untuk proyek Myeong Sundang bersama dengan Wooju dan timnya. Mereka semua langsung cocok dan menyukai desain kemasan dari Mary. Saat akan pulang, Mary diajak oleh tim Wooju untuk makan-makan merayakan keberhasilan kolaborasi mereka. Di tempat makan, Sejong yang terlihat tertarik pada Wooju memberikan banyak daging panggang padanya. Kemudian Sejong juga menanyakan apa Wooju sudah punya pacar. Selain itu, selama makan banyak hal yang menjadi canggung antara Wooju dan Mary. Karena mereka takut mereka akan ketahuan telah melakukan nikah kontrak. Mereka berdua sibuk mengalihkan pembicaraan tim mereka jika ada pembicaraan yang rawan. Saat akan pulang, Wooju memberikan kartu kredit pada timnya dan mengatakan bahwa mereka bisa melanjutkan acaranya. Dia kemudian mengantarkan Mary yang sudah mabuk berat untuk pulang. Saat sampai di depan motel, Wooju kaget mengetahui Mary tinggal di tempat seperti itu. Namun kemudian, dia tetap mengantar Mary naik ke kamarnya yang berada di lantai 5. Sesampainya di depan kamar, ternyata kunci kamar Mary tidak ada. Wooju lalu memintakan kunci cadangan di resepsionis. Setelah membukakan pintu kamar, Wooju melihat bahwa petugas itu melihat rok Mary yang sedikit tersingkap dengan tatapan tak senonoh. Wooju lalu menutup kaki Mary dengan selimut yang ada. Kemudian, Wooju memutuskan untuk pulang. Namun sesampainya di mobil, ternyata kunci mobil Wooju tidak ada. Dia menelpon Mary untuk menanyakannya, tapi saat Mary mengangkat teleponnya, Wooju malah mendengar Mary berteriak. Wooju lalu kembali ke kamar Mary dan saat itulah dia melihat petugas resepsionis sedang memegang kaki Mary. Wooju langsung memukul pria itu dan membuatnya mimisan. Setelah itu, Wooju berkata pada Mary agar dia tidak tinggal di situ lagi. Dia berkata bahwa Mary bisa tinggal di rumah hadiah itu.
asal dia pergi saat subuh dan tidak menyalakan lampu di malam hari. Hal itu harus dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari Baek Sang-hyun yang tinggal di depan rumah Mary. Sementara itu di kantor, Paman Woo-ju bertemu dengan Pak Ko yang baru akan pulang setelah lembur. Kemudian, dia memberikan minuman isotonik dan mengatakan bahwa itu dari nenek Woo-ju. Saat Pak Ko sedang menyetir dalam perjalanan pulang ke rumah, dia meminum minuman tersebut. Dan tak lama kemudian, dia mengantuk hingga pandangannya kabur dan akhirnya terjadi kecelakaan hebat. Keesokan paginya, Mary yang tidur di kamar yang nyaman terbangun dengan suasana hati yang baik. Saat dia keluar ke balkon untuk menghirup udara segar, dia melihat Baek Sang-hyun yang keluar dari rumahnya untuk jogging. Mary yang kaget lalu cepat-cepat bersembunyi. Di kantor beauty, Sang-hyun mengatakan pada Lee Song-woo bahwa minggu depan dia ada jadwal mengunjungi rumah dia Mary untuk keperluan tim humas. Kemudian Sang-hyun juga menghubungi Mary untuk menanyakan kapan dia dan suaminya bisa bertemu dengan pimpinan mereka. Setelah kecelakaan mobil semalam, Pak Ko dinyatakan tewas. Nenek Woo-ju yang syok mendengar kabar tersebut ingin segera ke rumah duka tapi dihalangi oleh Paman Woo-ju. Dia mengatakan bahwa dia akan mewakili nenek Woo-ju untuk menyampaikan belasungkawa karena nenek Woo-ju sedang terlihat tidak sehat. Sepulang kerja, Mary berada di dalam rumah tanpa penerangan satupun. Dia melakukan aktivitas termasuk sikat gigi dan mencuci muka hanya dengan lampu senter dari HP-nya. Di saat yang sama, Sang-hyun tiba di rumah lalu melihat lampu rumah Mary yang mati. Mary yang akan tidur sibuk memukul-mukul nyamuk yang mengganggunya. Hingga kemudian lampu kamarnya nyala. Dia yang kaget langsung berlari ke pusat saklar lampu dan mencoba mematikannya. Namun, semua lampu rumahnya malah nyala dan mati secara bergantian. Hal itu terlihat oleh Sang-hyun yang sedang berada di depan rumahnya. Hingga akhirnya Sang-hyun menghampiri Mary. Sang-hyun kemudian bertanya pada Mary apakah suaminya benar-benar tinggal di rumah itu. Mary mengiyakan, namun Sang-hyun agak curiga karena di rumah itu hanya berisi barang-barang Mary. Kemudian Mary menelpon Woo-ju untuk meminta barang-barang Woo-ju sebagian ditaruh di situ, karena Lee Song-woo selaku dirut dari beauty akan melakukan kunjungan ke rumah Mary. Tak disangka-sangka, Woo-ju malah mengajak Mary untuk melakukan pemotretan menggunakan baju pengantin. Karena menurut Woo-ju, hal itu hal yang biasa dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Dan mereka juga memerlukan foto itu untuk dipajang di rumah mereka. Saat di studio foto, mereka berpose dengan canggung. Namun tak lama, Sejong yang sedang melakukan foto bersama teman-temannya tak sengaja melihat Woo-ju. Dia lalu mengikuti Woo-ju hingga ke dalam ruangan yang dipakai Woo-ju dan Mary untuk berfoto. Sejong yang penasaran lalu membuka pintu ruangan tersebut. Dan saat itulah Woo-ju yang takut kemudian meminta maaf ke Mary lalu menciumnya. Lantas bagaimana kelanjutan kisah Woo-ju dan Mary? Terus saksikan alur cerita Would You Marry Me episode 4 bersama Storytime.